Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, siswa Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya sangat cintai, untuk kesempatan kali ini terkhusus kepada kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Muslimin. Dan pada kesempatan kali ini juga alhamdulillah kita bisa selalu tetap bersemangat belajar ilmu, ya, menuntut ilmu, walaupun penyampaian ilmu atau materi ini sistemnya pakai pembelajaran jarak jauh. Semoga semua apa yang kita alami saat ini banyak memberikan manfaat kepada kita, menjadikan peringatan atau pelajaran yang berharga dari Allah kepada kita, sehingga selalu menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk kali ini, yaitu mata pelajaran fikih, ya, fikih kelas 9 pada sesi keempat pembelajaran jarak jauh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemulasaraan jenazah. Apa pemulasaraan nikah? Yaitu perawatan, ngopeni, ngeramut atau ngerawat piye carane ngerawat jenazah, piye carane menangani jenazah. Takziah dan ziarah kubur, ya, pemulasaraan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Untuk mempermudah pemahaman materi ini, anak-anak harus silahkan ambil LKS-nya fikih kelas 9, kemudian buka halaman 22. Kita pelajari bersama-sama, anak-anak sambil membawa buku LKS dan sambil menyimak rekaman dari Pak Naji. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, sudah ya, halaman 22. Pemulasaraan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Pemulasaraan jenazah dan harta warisan, yaitu 1. Pemulasaraan jenazah, 2. Takziah dan ziarah kubur, 3. Harta warisan. Ada 3 yang harus kita laksanakan, kita lakukan ketika ada musibah kematian dari orang tua atau dari orang yang terdekat dengan kita. Mati atau meninggal dunia merupakan suatu peristiwa yang pasti akan menimpa kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Di situ tidak ada dalilnya, tapi setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Sesuai dengan mati atau meninggal dunia merupakan suatu peristiwa yang pasti, tidak insya Allah tapi pasti, karena sudah dipastikan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan menimpa kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa. Tak terkecuali orang muslim. Jadi ojo dumeh sampean iku selalu dekat, takwanya tinggi kepada Allah, dan dilewati musibah kematian, tidak, tapi tidak terkecuali, baik itu muslim, non muslim, bahkan hewan, semuanya yang bernyawa pasti akan mati. Mati atau meninggal dunia adalah peristiwa pisahnya roh dari jasad. Pisahnya roh dari jasad. Kalau manusia ya pisahnya roh dari jasad manusia. Hewan pisahnya roh dari jasad hewan.
Karena jasad ini tanpa ada roh tidak bisa berfungsi. Roh tidak ada, jasad juga tidak ada berfungsi. Berfungsinya yaitu jika jasad tersebut ada rohnya. Bisa berkomunikasi, bisa berjalan, bisa makan, bisa apapun, aktivitas, bisa berbuat apapun. Itu karena ada jasad dan ada roh. Kemudian satu saat akan terjadi peristiwa terpisahnya antara jasad dengan roh. Dilihat dari segi kasat mata, dia sudah tidak berfungsi karena sudah berpisah. Maka itulah yang dinamakan kematian. Dinamakan kematian. Ya, bisa. Yang akan kembali, ini kematian ini nanti rohiku pisahin ning ndi. Pisahnya terus roh itu akan kemana? Roh akan kembali ke asal masing-masing, baik roh atau jasad. Jasad manusia akan kembali ke tanah karena manusia diciptakan dari tanah. Ya. Kemudian roh akan kembali ke alam roh menunggu datangnya hari kiamat. Kemudian roh itu apa Pak? Kemana roh? Di dalam Al-Quran diterangkannya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tidak akan bisa kita menjawab masalah roh. Karena Allah pun telah menerangkan wong dotakon yas'alunaka 'anir ruh, apa roh kuwi? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya masalah roh ini adalah urusanku. Roh wis nyoba lah roh. Roh akan kembali ke alam roh, menunggu besok sampai datangnya yaumul qiyamah, akan bersatu lagi. Jasad akan hancur, lebur, membusuk dan kemudian akhirnya akan menjadi tanah karena dulunya diciptakan mintin. Ya. Manusia diciptakan dari tanah. Maka akan kembali lagi kepada tanah. Sedangkan kedua-duanya akan bersatu lagi, tanah, roh yang jasad akan dibentuk lagi dan dibangkitkan karena roh akan datang lagi menyatu lagi, yaitu pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan kehidupan sebelumnya ketika di dunia, yaitu masih ada bersatunya roh dan jasad di dunia, akan dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang muslim terhadap saudaranya muslim, ya, yang pada waktu naza, kan tadi kematian pada waktu naza antara lain. Jadi manusia itu kalau ingin menghadapi kematian itu adalah istilah naza. Naza kini carane bahasane dhewe ya kritis, ya sentik-sentik karek nyawane semeh pecat, sudah hampir hilang tapi masih ada. Naza antara lain diharapkan kita untuk meramutnya dimulai situ, yaitu dihadapkan ke arah kiblat, diajari membaca kalimat tauhid, ya, Allah atau apalah yang baik, kalimat-kalimat tauhid. Jangan sulit-sulit. Orang sudah mau naza, sudah mau meninggal dunia, waktu kon warai maca sing angel-angel, ya tambah ra iso. Paling dipermudah saja, Allahu Akbar, subhanallah. Itu subhanallah aja itu sudah dua kalimat yang sangat menyulitkan. Kita sih tidak sulit karena kita masih sempurna, roh dengan jasad masih bersatu dengan disertai dengan kesadaran yang baik. Wong naza itu kesadaran sudah akan hilang, maka tidak perlu panjang-panjang, sudahlah Allah gitu aja, tidak apa-apa. Di kalimat-kalimat yang sangat mudah, ya. Kalau orang mau nazak juga diantaranya ketika diajari kalimat-kalimat tauhid, yang hadir di situ diharapkan atau dianjurkan membaca surat Yasin dan lain-lain.
Ketika orang muslim telah meninggal dunia dan mengembuskan nafas saat terakhirnya, seluruh anggota badannya ditutup dengan kain. Ya, bagi keluarga diperbolehkan mencium wajah mayat keluarganya yang meninggal dan ahli warisnya yang mampu segera melunasi hutangnya. Ini adalah urutan-urutannya. Nek wis tinggal, nek wis mati, meninggal dunia, silakan diramut, dirawat. Ya kalau kita nanti ada dimandikan lah, setelah dimandikan dibungkus kain kafan. Ya, untuk pamitan dipersilahkan, tidak apa-apa. Untuk orang-orang terdekat, anak, cucu atau apa, silahkan mencium, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Hukum perawatan jenazah. Perawatan jenazah mulai dari memandikan sampai dengan pemakaman hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah artinya adalah suatu kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada suatu kelompok masyarakat. Kolektif bareng-bareng kewajibannya wong akeh. Ya, kalau fardu ain kan individu, dewi-dewi, nek kowe ora nglakoni salat yo kowe dosa dhewe, kancamu beda hukume. Kancamu nglakoni salat kowe ora yo sing dosa kowe. Beda dengan fardu kifayah karena kolektif bersama-sama. Jika sudah ada yang mengurus merawat jenazah, maka untuk kewajiban terhadap diri Anda sudah gugur. Artinya wis ora dosa. Ning ngene iki aja nggih pedoman, wis ana sing takziah hak wegah lah, iku sosialnya nanti, nuntut sosialnya. Nek iki ndek pedoman ya boleh ya bener kamu ndak dosa. Ning namanya sosial kemanusiaan inilah yang kurang nanti. Nah. Aja berpedoman itulah. Ya ora dosa. Tapi kalau tidak ada sama sekali, justru semuanya berdosa. Ana jenazah muslim dijarno, ora diramut terus mbok kono. Ya semua orang muslim di sekelompok daerah itu berdosa. Itu. Kemudian dan untuk melaksanakan itu semuanya kita harus mempunyai rasa sosial yang tinggi lah. Ya, sekali lagi saya tekankan, sosial ini menuntut kepada kita terhadap kewajiban yang bersifat fardu kifayah. Sebaiknya apabila sekelompok masyarakat tersebut tidak ada yang menyalatkan, maka orang Islam khususnya yang ada di lingkungan masyarakat itu semuanya berdosa. Sudah saya terangkan. 2. Langkah-langkah perawatan jenazah. Adapun langkah-langkah perawatan jenazah selengkapnya adalah sebagai berikut. A. Memandikan. Pertama, jadi orang meninggal dunia, setelah sudah dipastikan sudah meninggal dunia, maka segera mandikan. Ya, mandikan jenazah merupakan kewajiban pertama yang harus segera dilakukan setelah muslim meninggal dunia. Apabila memungkinkan, jenazah diletakkan pada tempat yang agak tinggi, misalnya di papan atau bale-bale atau tempat yang sudah dirancang, mesti nggih nonggon. Nek mungkin di sekitar kita, daerah Undaan khususnya, saya sering melihat itu dipangku lah sebagai penghormatan. Ndak ora tegel didokokno ndur meja terus angger dolak alik, kecuali di tempat-tempat kesehatan. Contoh di rumah sakit itu memang ada tempatnya, tinggal digulingkan ke sana ke sini baru disucikan. Tapi kalau prakteknya di daerah-daerah sekitar kita, ini kelihatannya di bahasane saya itu dipangku. Ya, dipangku. Jenazah diletakkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan ataupun penglihatan manusia sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Itu tujuannya adalah untuk merahasiakan atau untuk melindungi aurat jenazah, atau yang kedua melindungi aib-aib jenazah. Jika wong ini badannya jasadnya tidak sempurna atau apapun itu ya dilindungi dari para manusia, penglihatan mata
kemudian dengan panas dan hujan. Ini semuanya dulu, walaupun dia meninggal dunia harus selalu kita hormati. Sediakan air dengan dalam jumlah yang cukup, kemudian dicampur dengan harum-haruman. Kalau sekarang itu sabun sudah disiapkan, air yang cukup, ya. Pakaian jenazah agar diganti dengan pakaian basahan, misalnya sarung, sehingga mudah dalam menjaga aurat jenazah. Sarung kalau di tempat-tempat sekitar undaan mungkin diganti dengan tapeh. Ini tapeh itu apa ya? Tapeh lah. Baju adat perempuan yang sudah tua sehingga wong dhisik sing koyo sarung cah tapi tidak dijahit. Tujuannya apa? Mempermudah menyiram air ke seluruh badan tubuh si mayat, tapi juga untuk menjaga aurat di si mayat itu juga. Jadi ditutupi ning piye supaya iso mudah disucikan. Gunakan sarung tangan untuk membersihkan bagian tubuh tertentu sambil menekan perut secara perlahan agar seluruh kotoran keluar, kemudian menekan perut secara perlahan, kemudian dibersihkan pula kuku, gigi, lubang telinga dan hidung. Paham ya? Siramkan air ke seluruh tubuh secara perlahan, dimulai dari sebelah kanan, dari anggota tubuh bagian atas ke bawah. Saya ulang, menyiramnya air itu dari sebelah kanan, atas ke bawah, kanan ke kiri, atas ke bawah. Jadi sebelah kanan sing atas, ke bawah, kemudian sebelah kiri. Wis kayane wudu kanan sik. Ya. Disunahkan disiram sebanyak 3 kali dan disiram terakhir dicampur dengan wangi-wangian atau kapur barus. Ini biasanya kapur barus kita bukan dicampurkan ke air tapi diletakkan di kafan. Setelah siraman terakhir agar dikeringkan dengan handuk halus secara perlahan-lahan. Tujuannya perlahan-lahan itu ya itu tadi, walau sudah meninggal dunia tetaplah kita kasihi, kita hormati, aja angger. Tidak boleh menceritakan cacat atau aib jenazah kepada orang lain. Kok umpamane reti jenazah sikile tugel ternyata sikile cendek siji ndak usah diceritakan kepada orang lain. Ngono. Sirahe ndak ora ana bar kecelakaan, sirahe penyok, ndak perlu. Dengan orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Apabila jenazah laki-laki, orang yang paling berhak memandikan adalah nek sing meninggal ku lanang, yang paling berhak memandikan adalah maksudnya sing paling berhak. Jadi yang lainnya terus bilang ya iso, tapi yang paling berhak adalah satu atau istri. Apabila mempunyai istri, nek di bojo wedok ya bojone istrinya. B. Mahram, baik laki-laki atau perempuan dari yang paling dekat hubungan nasabnya paling dekat. Kalau mahram ya anak paling dekat, yang paling berhak loh ya. Sampai merembet kepada saudara-saudara itu juga boleh, tapi sing kudune kok umpamane sing liyane ora mandikan sing paling berhak. Wes ora iso kita mandeni aku, itu yang paling berhak, yang diperbolehkan adalah istri dan anak. Apabila jenazah perempuan yang paling berhak memandikan adalah suami, apabila mempunyai suami, mahram, anak lagi, orang Islam perempuan yang mempunyai orang Islam yang perempuan yang menguasai cara mandikan jenazah. Makanya saat ini program-program dari pemerintah desa digawe mudin wedok yang dulunya tidak ada, masih mungkin desanya belum ada, silahkan diusulkan untuk ngangkat atau membentuk mudin perempuan. Tujuannya iku mau karena dimungkinkan yang meninggal dunia itu perempuan, maka sing wong liya iso nyedak kan mudin, ana mudin perempuan. Kemudian tugas selanjutnya adalah mengkafani, ya, bungkus jenazah itu, mengkafani. Untuk praktek yang lebih detail itu sebenarnya juga harus bertatap muka. Ini hanya urutannya saja. Nanti insya Allah pada kesempatan kalau kita bisa bertemu dengan cepat, nanti akan saya ulang caranya mengkafani. Mulai dari pertama mandikan itu kalau diterangkan seperti ini bang panjang waktunya.
Ini hanya urutan saja, nanti untuk keterangan lebih detail nanti kita bisa berjumpa. Kemudian setelah dikafani disolatkan, disolatkan. Yang penting ini adalah syarat sholat jenazah. Suci badan, pakaian, dan tempat salat dari hadas dan najis. Suci badan awake kudune suci, pakaiane ya kudune suci, tempat salat ya kudune suci dari hadas dan najis. Lho Pak, saya lihat kok di pelataran biasa yang sing biasane wakeh pitik ayam nah itu biasanya caranya jika dia pakai alas kaki maka alas kakinya dilepas dan diinjak. Jika tidak dibentangkan telasar atau apa itu sudah cukup. Tapi kalau tidak ada telasar atau apa untuk dibentangkan cukup bisa, yaitu caranya serendal atau alas kaki yang dia pakai, serandal biasanya atau mungkin sepatu lah atau sandal dilepas kemudian diinjak, jangan dipakai. Itu sudah cukup, itu bisa. Itu sudah memenuhi syarat tempat sholat harus suci dari hadas dan najis. Menutup aurat ya jelas, masa sholat jenazah kok katok cekak udel ketok dengkul ketok kan tidak mungkin. Menghadap kiblat jelas. Letak jenazah berada di arah kiblat orang yang menyolatkan jenazah. Yuk paling kulon. Jenazah telah dimandikan dan dikafani, aja diwolak-walik, disolati sik, peh waktune kesusu. Wah, selak maghrib. Mas, ada itu. Dulu itu pernah terjadi, akhirnya ya alhamdulillah bisa dikandani, peh kesusu mudin selane apa maghrib, akhirnya wis penting disolati, kok bersolati wis ben kono dimandikan, dikafani, sing penting wis salat lagi digoni makam. Wah, ndak bisa. Harus urut mosok disolati. Wonge wis do wudu tempate suci mah jenazah urung disucikan durung dimandikan kan lucu. Ngono, berpakaian juga logikanya wonge sing do salat iku nggo baju tertib malah mayite durung kan lucu juga. Oke, rukun salat jenazah, niat berdiri bagi yang mampu membaca takbir 4 kali. Ya. Membaca Al-Fatihah, membaca salawat Nabi, mendoakan jenazah, mengucapkan salam, tertib. Ya, tertib. Orang diulak-walik. Ini tertib pertama ya, takbir pertama Al-Fatihah, kemudian takbir kedua salawat, takbir ketiga mendoakan, dan takbir keempat juga mendoakan. Mengucapkan salam. Hal-hal yang disunahkan pada saat menyolatkan jenazah antara lain mengangkat tangan pada saat takbir, membaca takbir. Karena mohon maaf ada saudara kita, tetangga kita, teman kita yang mempraktekkan sholat jenazah tanpa mengangkat tangan ketika takbir itu ada. Dan untuk anak-anak silakan kalau ada anjuran, ini kan ada anjuran mengangkat tangan sunnah gitu dilakoni untuk tambah ganjaran kok, ndak apa-apa. Takbir diangkat tangannya kayak takbiratul ihram itu. Bacanya direndahkan sir, baik yang dilakukan secara berjamaah atau sendiri, tidak perlu banter-banteran. Imam atau jika salat imam atau jika salat sendiri berdiri dekat kepala apabila jenazah laki-laki. Nek jenazah lanang sing dihadapi paling cedhak imam ya, utawa salat dhewe nek dhewe utawa nggunakno imame cedhak kepala lu pundak lah, di pundak istilah pundak iku nek imam utawa salat dhewe. Aja salat dhewe jenazah ndok contoh ndok masjid nggih, ndok ngarep pas salat dhewe sampean isin maju gitu lho pojokan mburi itu ndak pas. Ya oleh. Tapi untuk sunahnya kan seperti itu. Maju nek dhewe ya tetap di pundak. Kalau pakai imamnya cukup imamnya saja dekat kepala. Kabeh ngroyok dengan pundak ya untel-untelan ora sida salat. Ngono. Mulakno kene diterangno. Imam atau salat sendiri, nek berjamaah cukup imamnya, nek dhewean ya kowe dhewe maju. Ora kok kabeh disunahno nduk ngene
kepala tangan yo untel-untelan ana wong 1000 malah keroyok ndok kono malah ra sida salat malah do semaput kabeh. Jika dilakukan dengan berjamaah dibuat 3 sop iku wis sing apik. Nenek kaya nang masjid ngono kuwi langsung beberapa sop blanjur 3 sop nganti ndaan tengah, ndaan lor tekan ndaan kidul. Peno Kang kok wadawani gawe 3 sop rek Kang. Wah ya repot sampe nerak-nerak kampung wis. Pokoknya digawe sop ke belakang sak kuwate. Menguburkan jenazah, ya tata caranya dibuatkan liang kubur sedalam kurang lebih 2 meter agar tidak tercium bau dari atas kubur sehingga terhindar dari pembongkaran binatang buas dan disunahkan membuat liang lahat sepanjang tubuh jenazah. Liang lahat ya apa liang kotak cilik sing sak bari liang kubur gede terus ngisor digekno kotak cilik. Liang lahat itu namanya. Liang lahat itu di situ. Digekno kotak, ada yang di tengah persis, ada yang di pinggir. Jadi ada 2 macam, ada yang dibuatkan ke pinggir sebelah barat berarti ada, atau ada yang di tengah persis. Juga nanti menghadapnya miringnya ke kiblat juga. Setelah jenazah sampai dikubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan. Nah, nek miring ke kanan artinya kepala di sebelah utara, ndok lor, dimiringno kanan artinya secara otomatis wis menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah di liang lahat agar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seluruh tali pengikat jenazah dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah, mesti ditemplekno, pipine templekno tanah, kakinya juga ditempelkan ke tanah. Hal posisi jenazah tidak bergerak atau berubah, hendaknya diberi ganjalan bulatan tanah. Alhamdulillah. Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasanya. Kenapa kok ditinggikan? Karena tanah itu kurang padat, jika terkena hujan atau apa bisa langsung padat, akhirnya rata dengan yang lainnya. Mendoakan dan memohonkan ampun agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sapa sing malaikat sing nakokino alam kubur, mesti anak-anak tahu sahabat pelajaran RA iki mungkar nakir. Larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah, menembok kubur itu dilarang nek tene kuburan umum. Nah nek duwe izin kuburan pribadi sih tidak apa-apa. Yang dilarang ditembak itu kuburan umum. Duduk dan bermain-main di atasnya. Sepak bola nduk ngene kuburan umum ya sampean melayu kesandung patok. Lan ora oleh apa bermain-main di atasnya. Dolanan kok nduk dhuwur kuburan gini. Dolanan apa? Mosok dangdutan junjuke malah nduk kuburan ya. Ra ono. Mendirikan bangunan rumah kuburan terus deki omah kowe berkuasa. Rasulullah SAW bersabda, an Jabirin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal quburu wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah melarang menembok perkuburan atau duduk-duduk di atasnya dan membuat rumah di atas perkuburan. Nembok tok ora oleh, meneh duduk-duduk di atasnya ngobrol kok santai-santai ke tempat jagong kok ndur kuburan iki sangar berarti. Karena kuburan wong sing rono mesti eling mati, malah nduk kono do jagong ya ancen ra ono sing ganggu. Sapa yang dolan kuburan? Kan ya ora pas. Menjadikan kuburan sebagai masjid, membongkar kubur kecuali ada kesalahan pada waktu penguburan atau kuburan itu sudah lama sehingga jasanya sudah hancur sedangkan bekas makam itu akan digunakan untuk kepentingan umum.
Kemudian materi selanjutnya takziah dan ziarah kubur. Ini nanti kalau ada kesempatan yang lain akan saya sampaikan karena materi masih panjang sekali ini, terusnya ya sampai setengah jam lebih ini. Oke, yang selanjutnya takziah dan ziarah kubur silahkan dibaca-baca dulu, dipelajari dulu, ya. Dilihat-lihat dulu, dihafalkan jika ada Quran hadisnya, dalil-dalilnya. Nanti kalau ada kesempatan pembelajaran yang berikutnya akan saya sampaikan. Moga-moga anak tetap mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan umur yang istiqomah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.